Jadi awalnya tuh bayangannya tuh sebenarnya mau dapat uang berapa sih buka laundry itu? Cita-cita saya waktu saya kerja, Ya. kayaknya hidup yang layak itu gaji 3 juta. Nah, Waktu itu ya, 3 juta. 3 juta. Karena 10 tahun saya kerja, gaji saya baru 1.200.000. 10 tahun loh. 10 tahun. 10 tahun itu uang makan sama Ya. gaji. Tapi tahun Oke. itu ya. Saya lihat 3 juta kayaknya pas banget, layak banget. Ya. Dan 10 tahun saya tidak bisa mendapatkan 3 juta. 3 itu. juta. Ya. Oke. Jadi cita-cita saya di usaha itu hanya 3 juta Oke. awalnya. Jadi pokoknya kalau usaha dapat 3 juta Wah. net itu udah bahagia rasanya udah. Ya. Pokoknya udah wah banget lah, dunia udah punya kita lah. Enggak mulu-mulu sih 3 juta gitu. Nah, itu tercapainya dalam berapa lama? Bulan ke-6. Bulan ke-6 sudah tercapai ya? Iya, bulan. Nah, kali ini kita ngobrol sama orang yang jam terbangnya cukup banyak ya. Kita ngobrol soal laundry, dia membangun laundrynya dari nol ya. Saya suka tuh yang dari nol ya. Nah, di depan saya sudah ada Uda Anton ya. Ya. Namanya Uda ya, orang awak lah ya. Gitu. Payakumbuh. Payakumbuh. Nah, Payakumbuh belajarnya dulu di STM jurusan apa? Nah, Saya teknik pengerjaan logam, mesin produksi sub ininya di STM Negeri Payakumbuh, STM Negeri 1 Payakumbuh. ah, Sekarang namanya udah SMK berapa ya? oh SMK Jadi sekarang ya, SMK. udah hilang ya nama itu. Jadi itulah bekal pendidikan itu, terus nekat merantau ke Jakarta, betul ya? Ya, betul Pak. Apa yang bikin ke Jakarta? Kenapa nggak ke Medan, apa ke Batam, apa? Ibu sebetulnya orang Rangkas. Rangkas Saya- Bitung? Iya. Oh, oke. Ibu. Bapak orang Payakumbuh. Oh, Jadi dari kecil itu saya udah sering dengar dari ibu nah, ya tentang keluarga-keluarga yang ada di Jakarta. oke. Walaupun saya belum pernah ketemu dan nggak tahu juga. Jadi Hmm. kalau ada apa-apa nantinya pun saya masih ada cadangan, ada keluarga juga yang di Jakarta. Hmm. Seperti itu. Walaupun teman-teman banyak yang ngajak ke Batam, Riau, daerah Kalteng. Udah ini kan anak kedua ya? Sana kedua Pak. Yang pertama laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Kemana dia? Sekarang kita ngumpul Jakarta semua. Oh, sekarang di Jakarta. Enggak, mana duluan? Yang bareng, di Jakarta. bareng. Oh, saya tadinya mau sendiri. Mm-mm. Sebelumnya abang saya pernah ke Jakarta. Sebelumnya pernah ke Jakarta. Cuma 6 bulan pulang. Hmm. Habis saya lulus sekolah, sempat kerja sebentar di kampung. Saya mau ke Jakarta sendiri tadinya. Mau ngotot sendiri karena ada bekal juga di kampung, ada beberapa ilmu yang saya dapatin. Abang saya ini ngelarang, kamu nggak bakalan bisa ke Jakarta sendiri. Jakarta itu tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Ah, ya. Saya ngotot, enggak, saya berani, saya bisa sendiri. Orang tua sih ngizinin. Abang saya yang tidak ngizinin. Tungguin saya ada kerjaan. Ah. Tungguin saya sebentar. Selesai pekerjaan ini saya temanin kamu Jakarta. Hmm. Akhirnya bareng sama dia Ke Jakarta. ke Jakarta. Dan nyampe Jakarta juga tidak seperti yang saya bayangkan. Kaget juga, wih, Ah. jalanannya kok gede banget. Ini nyebrangnya gimana caranya? Yang gampang-gampangnya aja yang dijual banyak. Ada uang di saku berapa itu ke Jakarta waktu itu? Masih inget nggak? Ya lupa Pak. Kalau nggak salah ya Tahun 2000 kan? 2000 Pak. Ah. Mungkin paling banyak 1 juta lah. 1 juta ya. Paling banyak 1 juta. Tahun 2000 uang 1 juta merantau ke Jakarta. Nah, terus nggak langsung ke laundry kan? Oh enggak. Wah, terus ngapain itu? Ya, cari teman-teman yang dari satu daerah. Ah. Ada beberapa orang yang jualan kaki lima ya, jual stiker, jual gitu. Kita numpang. Saya numpang di tempat-tempat mereka. Oh. Jangan mereka ngekos. Numpang di sini 3 hari. Biasanya kan udah lebih 3 hari udah diusir sama Yeah. ibu kosnya. Udah pindah-pindah aja. Sambil jualan stiker yang dipakai. Di lapak itu. Ya di lapak, Ah. di lapak. Dulu berapa ya? Modal 100 dijual 4.000, jadi 250 dijualnya. Ah. Ya awal-awalnya di situ, terus coba main di pasar malam, dagang di pasar malam. Akhirnya kerja, karena duitnya udah habis. Saya pilih cari kerjaan. Abang saya terusin yang dijual di pasar malam, karena udah
mau ke makan modal, saya cari kerja deh, salah satu harus cari kerja. Saya mulai kerja di situ. Nah. Abang nerusin. Akhirnya di pasar Barat juga habis. Modalnya habis semua lah. Jadi kerja itu langsung dapat Ya. nyopir itu? Iya. Saya kerja nyupir. Awalnya disuruh di gudang, Pak. Di gudang. Ngecek-ngecek barang. Saya nggak bisa kerja di belakang meja ya. Oke. Apalagi angka. Walaupun saya suka matematika, suka ini, tapi kerja di monoton itu nggak suka. Suatu waktu ya supir dari tempat saya kerja itu lagi nggak masuk. Ada pengiriman, sudah saya kirim, biar saya kirim. Emang bisa bawa mobil, di kampung pernah bisa. Di sini nggak tahu lah, coba aja. Bos saya bilang, satu aja kamu nggak boleh nabrak orang. Kalau kena tilang nggak masalah. Saya nggak punya SIM waktu itu. Ya. Kalau pokoknya nggak jalan nabrak orang aja. Ya. Ya, oke, saya jalan. Ya pertama kali nyetir, pulang-pulang itu spionnya patah. Kedua, jalan lagi rit kedua, lampu sennya yang pecah. Tapi bos nggak marah. Ya karena belum biasa aja itu ya. Ya di kampung jalannya kan besar, Pak. Iya. Di sini sempit, gang-gang. Nah dari situ saya minta, kan bos mau nyari supir pengganti. Saya minta kalau bisa jangan carinya itu di gudang aja, biar saya nyupir aja. Karena saya lebih bisa leluasa kan, biar tahu jalan juga di Jakarta. Oke. Terus enggak pekerjaannya nggak monoton lah, maksud saya bisa pemandangannya beda-beda. Di situ Pak mulainya nyupir. Dari jalan 10 tahun tuh masuk mulai nge-laundry 2010. Ya. Apa tuh idenya yang bikin udahlah pokoknya ke laundry? Oh. Jadi waktu nyupir ya. Saya nggak pernah nggak pindah-pindah kerja dari satu tempat itu. Cuman pindah-pindah jabatan aja. Dari supir mobil L300 ke engkel yang ini akhirnya ke pribadi. Oke. Nah, tapi di tempat kerja sama, ya mobilnya aja diganti-ganti. Saya punya cita-cita waktu itu, kalau saya keluar kerja, saya harus punya usaha. Dan kapan waktunya ketika saya selesaikan dulu sekolah adik-adik. Waktu itu juga bantu sekolah adik-adik. Nah, habis saya nikah 2009 akhir, oke, ini waktunya saya bikin usaha. Gitu. Nah, saya sortir lah usaha apa yang mau saya bikin. Saya bikin Pak list ada ratusan kali Pak. Ada jual nasi, semualah apa yang bisa kita lihat, kita kerjakan, kita tulis. Sampai finishnya itu tersisa laundry dengan warnet waktu itu. Karena contohnya saya bikin mau buka nasi Padang. Ini modal kita belum ada loh. Cuma berangan-angan aja mau usaha. Nasi Padang ini apa susahnya? Yang dicari susahnya bukan gampangnya. Bangun pagi, masak, nyuci piring, jualan, tidurnya malam, tutup warung, bangun lagi pagi. Ini rutinitas ini kita bisa lakukan apa tidak? Padahal cara masaknya pun kita belum tahu, tapi kita harus tahu dulu kan rutinitas yang akan dilakukan. Oh kayaknya saya nggak bakal sanggup dan nyerah deh ini. Nah itu semua coret, terus apalagi dicoret lagi, sampai finishnya tersisa itu sisa dua itu, laundry sama warnet. Nah akhirnya warnet saya pilih awalnya Pak. Saya dapat pinjaman dari pertama istri, kartu kredit gitu. Modal kartu kredit ya? Saya nggak anjurkan ke pengusaha-pengusaha yang baru, itu saya nekat ya waktu itu ya. Nah saya keluar kerja, ke pinjaman itu, istri kan masih kerja. Dapat pinjaman, saya dapat tempat, saya pergi ke Glodok. Ada satu orang teman yang udah sukses juga di bisnis warnet. Terus saya mau beli semua perangkatnya. Waktu itu dia juga beli perangkat baru juga. Nah di sini nih akhirnya saya batalin buat warnet. Kenapa kamu beli perangkat lagi? Ternyata di warnet itu ada masanya. Jadi kalau komputer yang ini sekarang generasinya harus begini, harus dirubah lagi. Kadaluarsa lah Iya, ya. diupgrade terus. Ini kan secara bisnis ada perhitungan baru dong. Iya. Harus ada peremajaan. Nah, saya nggak hitung yang seperti ini. Wah ini ntar dulu nih, saya salah ini. Sepikiran saya warnet ini bikin sekali udah selamanya. Ternyata, jadi udah menit terakhir tuh ya? Iya, saya udah bawa uang ke Mangga 2 dulu ya. Mangga 2. Wah, ntar dulu, saya tahan dulu. Dia selesai belanja. Saya ikutin dia ke warnetnya, dia upgrade lagi semua si ininya. Wah,
ini saya harus hitung lagi, saya nggak bisa begini. Hmm. Ini peluru saya cuma satu dan ini pinjaman di bank. Harus hati-hati, kalau enggak di penjara saya ini kan gitu. Jadi enggak meminimalkan semua risiko. Tinggal terakhir itu laundry. Saya lihat 2010 kan laundry juga belum begitu banyak. Ya. Terus saya lihat juga ke depannya ini laundry orang pasti akan tambah malas mencuci. Waktu saya jadi supir pribadi pun Pak, gaji kecil Pak, saya aja malas nyuci Pak. Ada pembantu yang ke rumahnya adiknya bos itu saya panggil, tolong cuci Bang. Ya, ini 20.000, kita dijemur aja, ntar saya ambil gitu loh. Tambah ke depan dengan gaji yang minim aja kita juga masih. Laundry. Iya. Dan kedua finishnya dari laundry itu kan gimana, pakaian bersih. Ya. Prosesnya bodo amat, orang juga nggak tahu. Ya. Artinya saya kalau investasi satu mesin, selagi mesin itu masih bisa jalan, saya masih bisa pakai. Orang nggak lihat mesinnya, waktu itu pikiran saya ya. Ya. Toh yang dilihat hasilnya, jadi Iya. tidak ada biaya-biaya peremajaan dan segala macam. Selagi Iya. masih bisa dipakai. Yaudah deh, Bismillah laundry. Nah saya bilang ke teman saya nggak jadi ikut di warnet, saya mau bikin laundry. Mantap. Masih ingat modal berapa dah? Saya pinjaman dapat 23 juta. Jadi mulai dengan 23 juta, Suatu 2010, itu semuanya. Suatu Sewa. tempat, iya, suatu tempat 15 juta, sisa 8 juta. Luar Meja ini saya biasa. bikin sendiri. Eh, Karyawan aja saya nggak pernah digaji Pak waktu itu. ya, ya, itu menunjukkan apa ya? Itu menunjukkan kalau orang punya keterbatasan keragaannya, modalnya terbatas, tapi kalau jiwanya kuat, itu yang begitu itu ditembus, gitu ya. Itu keren ya, keren. Jadi awalnya tuh bayangannya tuh sebenarnya mau dapat uang berapa sih buka laundry itu? Cita-cita saya waktu saya kerja, Ya. kayaknya hidup yang layak itu gaji 3 juta. Nah, Waktu itu ya, 3 juta. 3 juta. Karena 10 tahun saya kerja, gaji saya baru 1.200.000. 10 tahun loh. 10 tahun. 10 tahun itu uang makan sama Iya. gaji. Tapi tahun itu ya, kita lihat 3 juta kayaknya pas banget, layak banget. Ya. Dan 10 tahun saya tidak bisa mendapatkan 3 juta. 3 itu. juta. Ya. Jadi cita-cita saya di usaha itu hanya 3 juta Oke. awalnya. Jadi pokoknya kalau usaha dapat 3 juta Wah. net itu udah bahagia rasanya udah. Ya, pokoknya udah wah banget lah, dunia udah punya kita lah. Nggak mulu-mulu sih 3 juta gitu. Nah, itu tercapainya dalam berapa lama? Bulan ke-6. Bulan ke-6 sudah tercapai ya? Iya. Bulan ke-6. Bulan ke-6. Tunggu ya. Istri udah hamil belum tuh? Hamil anak kedua, Pak. Oh, udah anak kedua tuh ya? Mama. Ya. Anak pertama, Pak. Anak pertama? Ah. 2009 kan menikahnya? Belum, Pak. 2009, 2010. Ya, baru hamil lah. Baru Iya. hamil lah. Ya, anak saya pertama itu 2011 Januari. Lahirnya? Saya bukanya itu bulan 3, bulan 4. Belum hamil kayaknya. Belum hamil ya? lah. Lupa lah itu, Pak. Iya. Pokoknya ya, Oke. ya. Baik. Nah, kemudian dengan cara itu waktu itu mulainya di outlet yang mana itu? Radio Dalam masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Ada. Pakai nama apa? Sosa Laundry. Sosa Laundry. Sosa. Ya. Sosa itu apa sih? Jadi saya ingat di kampung itu bahasa tradisional di daerah saya. Payakumbuh. Payakumbuh. Tapi bukan seluruh Payakumbuh juga, di desa tertentunya juga. Oke. Dan bahasa itu udah nggak Udah. kedengaran sekarang. Udah bahasa lama ya. Bahasa lama. Waktu kecil-kecil kan nyucinya di kali. Nah, Itu ya sosa itu nyuci lah. iya. Udah kamu sosa pakaianmu. Udah disosa belum pakaiannya? Udah disosa, udah cuci Ah, belum? Oke. Sekarang ada nggak dengar, Iya. kan kayaknya juga kata-katanya unik, tulisannya Iya. juga unik dan ada memori di situ. Iya. Saya ingat di kali nyuci Iya. setiap hari Minggu gitu. Saya pakai nama itu. Jadi mulainya 2010 23 juta. Tekadnya kuat, modal sewa tempat 15 juta. Keren ya. Nah, ini kalau ngeloncat gitu, sekarang Sosa itu, coba ceritakan tentang Sosa sudah jadi seperti apa sekarang? Saya Sosa itu sampai punya karyawan sampai 40. 40 sekarang. Nggak sampai, sekarang kemarin Oh. diperang lagi. Sempat ada di berapa titik? Totalnya itu belasan Pak, Belasan. belasan. Ada 9, 14, 15 lah. Di Jakarta? Di daerah itu ada 4, sisanya Jakarta dan Jabodetabek. Ya.
Terus saya dengar kemarin waktu pandemi sempat tutup 2. Ya, Itu apa itu? Apa yang bisa bikin tutup gitu sih? Oh, jam terbang ada, pengalaman banyak, secara teknis kuat, Iya. dukungannya. Itu kenapa itu kira-kira? saya ngelihat ini Pak, kita rasional aja ya. Ya. Ya itu cabang kedua saya, cabang ketiga. Oke. Yang salah satu itu udah lama sekali tempatnya. Hmm. Kita melihat itu ada di tempat Tanah Abang, Tanah Abang. Yang saya lihat titik yang banyak pendatang, ini pandemi ya, itu semua kosong. Karena orang pulang, hilang Orang lah pulang, ya. orang hilang. Yang ada di sekitar itu adalah orang-orang kos pekerja, Mm-mm. pekerja kantoran dari Sudirman ataupun dari Tanah Abang. Hmm. Penduduk aslinya sedikit. Hmm. Pasar saya adalah pendatang. Hmm. Nah, ini hilang semua nih, pasarnya hilang semua. Hmm. Dan nggak Kos-kosan tahu sepi. kapan akan balik. Ya, dan itu. Ini pandemi sampai kapan ya? Nah. Ini baru mulai pandemi loh. Hmm. Mungkin saya rasa melihat dari zaman-zaman krisis dulu ya, bisa butuh 2-3 tahun Ya. untuk bisa normal lagi. Ya oke deh, yang ini kita tutup, Hmm. kita cari plan yang lain. Hmm. Akhirnya kan yang itu ditutup, saya buka di pesantren. Yuk kita tutup ini. Cari terobosan lain. Ya, kita cari terobosan lain yang kira-kira Ya. benar-benar pasarnya lebih terjaga. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pasar pendatang. Ini harus yang ada menetap gitu loh. Atau penduduk asli atau di satu lingkungan yang orangnya menetap. Ya, tutup atau dipindahkan lah mungkin bahasa ininya ya, dipindahkan. Dulu ada nggak pikiran begini? Oke, dalam sekian tahun mesti punya sekian titik gitu untuk Sosa. Awalnya ada Pak. Ada. Awalnya ketika saya dapatin 3 juta, Ya. oh, ternyata sebentar ya, nggak butuh 10 tahun saya dapat 3 juta. Ya, hanya hitungan butuh bulan. 6 bulan. Ya namanya manusia Pak, saya pengen 30 juta kan gitu. Oke. Larinya kencang ya. Iya. 10 kali. Saya pengen 30 juta. Terus? Cara paling gampangnya apa? Buka satu laundry kan gitu. Ya, satu laundry. logikanya gitu. Iya, Nah, satu laundry 3 juta. Akhirnya di tahun yang pertama itu juga saya bisa buka 2 lagi. Oke. Dan ternyata rumusan saya salah. Salahnya di Untuk mana? mendapatkan 30 juta itu tidak butuh 10 laundry. Nah, Ternyata laundry yang satu ini berkembang terus, malahan dia bisa marginnya sempat puncaknya itu hampir di 30 juta di satu titik yang itu aja. satu titik itu Iya. dapat profit netnya 30 juta. Sampai pernah puncaknya di segitu. Oke. Zaman itu ya. Iya, iya. Jadi sekarang mau banyak-banyakan atau mau profit-profitan kan gitu Iya, kan? iya. Kan nilai akhirnya profit yang saya cari. Iya, betul. Nah, berkembangnya itu akhirnya saya tentukanlah, oke, nggak perlu terlalu banyak, tetapi tempatnya harus ada standarnya, karena yang Oke. akan dikejar itu adalah profitnya. Oke. Nah, kalau gitu bisa nggak bagi sedikit soal bagaimana memilih tempat? Nah, Ya, lokasi itu kan penting ya. Elemen yang paling menentukan dalam laundry apa sih supaya dia bisa berhasil? ya titik tempat Titik itu, lokasi itu ya. titik lokasi, Artinya pasar ya. pasarnya. Pasar. Nah, kalau udah Anton ini Ada. katakanlah 3 hal yang diperhatikan kalau orang Ada. Iya. saran apa? Ada. Kita kan harus tahu dulu kita mau mainnya seperti apa, Segmen. segmennya. Hmm. Kalau kita menjual skill, Hmm. itu menurut saya tempat bukan nomor 1 kalau kita menjual skill. Contohnya misalkan kita ahli di cuci sepatu kah atau dicuci tas kah, Oke. itu kan segmennya luas pak. Iya. Kita mau main online, orang kirim apa itu pun nggak ada masalah, Oke. mau di rumah pun mau dalam gang pun itu tidak masalah. Tetapi itu adalah pekerjaan profesional, Ya. artinya kalau kita harus benar-benar punya karyawan yang benar-benar ahli di bidang itu atau kita sendiri yang ahli. Ya. Dan kalau kita yang mengerjakan itu, kita tidak bisa kemana-mana. Ya. Nah, terbatas harus pekerjaan profesional. Oke. Nah, yang saya mau kerjakan adalah saya mau bisa buka cabang tanpa saya harus terlalu ketat ngontrol. Ya, sama harus terikat di Iya, sana. iya, betul. Rutin begitu ya. Jadi yang saya sasar orang sekitarnya, Iya. kapasitas orang di sekitar. Oke. Kapasitas orang sekitar. Contohnya gini ya, orang beli makan di warteg itu karena dia dekat. Saya lapar, ya. Tapi kalau orang pengen makan enak, dia akan cari restoran mana. Iya, kemanapun dia bisa Kemanapun pergi. dicari. Ya. Nah, saya mau bikin kelas wartegnya. Iya. Kelas warteg yang penting terjangkau sama orang di titik-titik tertentu. Yang pasarnya hanya radius sekitar mungkin 500 meter dari situ. Oke. Paling gampang adalah kita cari Alfa Indomaret. Oke. Karena berarti mereka udah punya data. Udah Standar-standar rame. aja ya. Terus, oh ini jalur orang pulang kah atau jalur orang
berangkat kah, Oke. poin-poinnya harus ada pembatas jalannya kah. Oke. Hal-hal yang simpel sih, Ya. hal-hal yang simpel tapi Tapi itu menarik ya. Jadi kita mau kalau butuh keahlian, butuh apa, orang ngejar, cari. ya, Kayak ilustrasi makan tadi ya. iya, Tapi kalau untuk hal-hal yang sangat sehari-hari, iya. kita harus lihat ya yang di sekitar kita. Iya. Berarti ada radius gitu yang harus Ada kita, radius. yang kita Nggak perhatikan. mungkin orang mau cuci kiloan dari jarak 10 kilo ke sana sengaja ngantarin cuci kiloan, Iya. nggak mungkin. Kecuali dia nyuci satuan, Iya. nyuci jar, nyuci apa lain lagi. Iya, Terus, betul. itu Oke. titik itu yang harus diperhatikan dan Keren. Jadi kalau lihat ke depan Social Laundry akan jadi apa? Akan jadi macam apa ke depan di pikirannya Uda Anton? sekarang saya mulai ngikutin arus ngikutin zaman. Memang tidak bisa dipungkirin ya. Ya. Kita dulu bermain di laundry kiloan, pelan-pelan muncul laundry koin. Terus pelan-pelan kita lihat segmen yang berbeda, pesantren. Jadi social laundry yang tadinya laundry kiloan pun sekarang udah ada yang laundrynya laundry koin, ada Aha. laundry yang pakai QR, terus masuk juga ke pesantren. Oke. Jadi saya pengen social laundry ini benar-benar bisa lebih bermanfaat minimal buat karyawannya, Pak. Ah, Buat bisa mensejahterakan. Kebetulan karyawan saya juga udah lama-lama semua ya. aha. Cukup lah buat mereka. Ada nggak pikiran misalnya mau dijadikan laundry franchise atau Oke. model begitu? Saya lagi proses juga. Ah, Ada 2 tempat yang saya coba di luar jangkauan saya. Oke. Di luar jangkauan saya. Satu di daerah lah, di luar Ya. pulau, sama di luar Jakarta. Ini saya bikin satu pengelola di sana. Ah, Terus saya coba bikinkan satu laundry, saya bikinkan target target. ke dia. Oke. Ini mesin segini, target kamu segini. Oke. Kalau kamu bisa capai ini, Ya. akan saya bikinkan lagi 10-20 lagi Oke. Jadi untuk dia kelola. perkembangannya itu adalah mengelolanya, kemudian mencoba melakukan semacam standarisasi Ya, supaya nanti kalau terstandarisasi bagus bisa diduplikasi gitu ya. betul, betul. Nah, di sini nanti itu yang masuk franchise-nya. Jadi franchise mungkin, oh di daerah ini Social Laundry udah buka franchise yang langsung kita kelolakan gitu loh. Mhm. Hanya untuk investor pasif aja, Mhm. karena kita udah punya pengelola di daerah ini. Nah, ini lagi dalam tahap Studi lah ya, Ya, studi studi, serius, studi. evaluasi, Ya. sudah jalan, Sudah jalan. diamati Ya. gitu ya. apakah layak Ya. diteruskan. Oke, baik, udah Anton. Nah, teman-teman, saya harap Anda belajar dari apa yang disampaikan tadi, beberapa catatan sebelum kita tutup percakapan kita ini. Yang pertama tadi Anda lihat adalah startnya ya, startnya. Titik start itu kalau kita tidak punya kecukupan modal, apa hal-hal yang katakanlah yang bisa diandalkan, ya kita harus punya spirit yang sangat kuat. Kita harus punya jiwa yang kuat. Ini ya, saya suka bicara soal bisnis itu modalnya jiwa raga ya. Anda nggak bisa dua-duanya lemah, tapi Anda harus kuat. Nah, kejiwaan itu menopang keragaan mestinya. Nah, ini yang contohnya tadi, udah Anton ya. Jadi modalnya 23 juta, mulai untuk sewa tempat aja udah 15 juta. Sisa Ya. 4 juta. Sisanya itulah yang dikelola jungkir balik, kaki jadi tangan, kepala jadi kaki dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, tadi menarik ilustrasinya udah Anton. Kalau Anda ingin bikin laundry, Anda mesti tahu bahwa Anda ini modalnya keahlian atau Anda ingin membuat satu jenis makanan yang melayani orang di sekitar Anda. Ya, kebutuhan pokoknya lah. Ya, makanan pokoknya, jadi nggak jauh-jauh gitu, orang nggak mau mikir apa segala macam. Nah, itu mesti jelas. Kemudian yang ketiga tadi adalah ambisi ke depan. Selalu mencoba melakukan eksperimentasi yang disampaikan tadi, coba Anda ambil saripatinya dan jadikan itu motivasi bahwa mulai dari situasi macam apapun Anda bisa melakukannya, dan bangunlah semacam support system yang mendukung supaya semangat Anda bisa terjaga ya. Itu dulu, nanti kita ngobrol lagi, kita bicara aspek yang lain lagi dari Uda Anton ini. Kita coba tarik lagi pelajarannya untuk kita lebih maju dan berkembang. Sukses besar untuk Anda.